Oke guys, kali ini channel Jawa Saja akan mengulas pertunjukan tarian dan siapa di balik suksesnya pertunjukan G20 tersebut. Ikuti penelusuran dari channel Jawa Saja yang diambil dan dirangkum dari beberapa sumber berita. Ditunjuk sebagai koordinator tim asistensi dan kemitraan Panitia Nasional Presidensi G20 Indonesia, Wisnu Tama mengaku telah mempersiapkan jamuan makan malam itu sejak Juni tahun 2022. Namun ia tak mau merinci apa saja yang akan disuguhkan dalam pertunjukan budaya saat gala dinner KTT G20 di GWK Bali. Alhamdulillah siap, surprise dong, masa dikasih bocoran, nanti dilihat aja, ungkapnya beberapa waktu lalu, dilansir dari Antara. Dan benar saja, Wisnu Tama memang tak pernah mengecewakan dalam mendesain sebuah pertunjukan. Pertunjukan budaya bertajuk Welcoming Dinner dan Cultural Performance G20 Indonesia itu, menyuguhkan serangkaian penampilan yang menunjukkan budaya Indonesia, namun dikemas sedemikian rupa agar bisa dinikmati secara internasional. Di atas panggung megah, aneka tarian daerah juga nyanyian, ditampilkan dalam pertunjukan budaya, yang berlangsung selama beberapa jam. Deretan penyanyi tanah air ikut memeriahkan pertunjukan budaya di Gala Dinner KTT G20 di GWK Bali. Di antaranya ada Yuni Sara, Andin Aisyah, Anmesh Kamaleng, RDP Generation, Iga Mawarni, hingga Cindy Lida. Sederet lagu seperti Malam Indah milik Iwaka, juga lagu Damai ciptaan Guru Soekarno Putra, dibawakan dengan versi berbeda oleh para penyanyi yang tampil. Lagu Malam Indah misalnya, dibawakan oleh trio rapper asal NTT, RDP Generation dan Anmesh Kamaleng dalam bahasa Inggris. Di tengah intro, tiba-tiba muncul Cindy Lida dengan versi cengkok dangdutnya yang kental, membuat Presiden Jokowi dan para tamu undangan, terlihat menggoyangkan kepalanya. Di tangan Wisnu Tama, Gala Dinner KTT G20 di GWK Bali menjadi jamuan makan malam yang tidak biasa pada acara resmi berskala internasional. Di sisi penari di balik layar ikut andil juga Maestro Tariko Supriyanto atau yang akrab disapa Eko PC. Menjadi lead koreografer dalam atraksi yang melibatkan 282 penari itu. Dosen Institut Seni Indonesia, ISI, Solo itu berkolaborasi dengan beberapa seniman dari seluruh Indonesia, di antaranya I Ketut Rina, A Gede Oka, dan Cak Rina. Kepada solopos.com, Rabu tanggal 13 November tahun 2022 malam, Eko menceritakan persiapan penampilan budaya itu hingga akhirnya bisa disuguhkan kepada para pemimpin negara peserta konferensi tingkat tinggi KTT G20. Tarian yang berdurasi 28 menit itu ide utamanya adalah filosofi Trihita Karana. Trihita Karana berasal dari kata tri yang berarti tiga, hita yang berarti kebahagiaan dan karana yang berarti penyebab. Trihita Karana berarti, tiga penyebab terciptanya kebahagiaan. Ketiga hubungan itu meliputi hubungan dengan sesama manusia, hubungan dengan alam sekitar, dan hubungan dengan ketuhan yang saling terkait satu sama lain. Sedangkan tema besarnya adalah pulih bersama pulih lebih kuat yang juga menjadi tema pertemuan G20 kali ini, yakni Recover Together, Recover Stronger. Penampilan tarian terbagi dalam 4 babak. Lewat pertunjukan tersebut kita diingatkan untuk saling berpegangan tangan bersama, berdampingan, hidup rukun, dan menyebarkan kebahagiaan untuk melewati masa yang berat, yakni pandemi COVID-19, kata Eko. 4 babak tersebut masing-masing menceritakan tantangan atau challenge, alam atau natur, pulih bersama atau recover together, dan pulih lebih kuat atau recover stronger. Pada babak pertama, para penari menyuguhkan tarian Bujang Ganong, Garuda Paksi, dan Kecak. Kecak merupakan penggambaran pandemi COVID-19 yang menghantam dunia. Kecak bak pandemi yang kemudian dilawan oleh Garuda Paksi dan kemunculan Bujang Ganong dari Ponorogo, sebagai manifestasi dari vaksin yang akhirnya bersama-sama bisa melawan pandemi. Kemudian pada babak kedua, dilanjutkan penampilan tarian Kijang, Pecak, Kupu-Kupu, dan Enggang yang diiringi lagu Damai karya Guru Soekarno Putra sesuai dengan penggambaran natur atau alam. Perpaduan tarian ini menggambarkan bahwa hubungan manusia dengan manusia dengan alam, dan manusia dengan Sang Pencipta harus seimbang agar dunia lestari.
Lewat tarian ini kami juga mengajak untuk mengasihi semua makhluk yang ada tanpa pamrih demi keharmonisan antara manusia dan alam, jelas Eko. Lagu Damai dinyanyikan oleh 3 penyanyi dan juga diiringi oleh kostum Jember Fashion Carnival yang spektakuler. Babak ini menampilkan beberapa alat musik pukul Indonesia yakni kendang Sunda, belek, dan dol mengiringi penampilan tari topeng Betawi, Belian Bawo, Randai, Lala, dan tarian dari Papua. Babak terakhir dengan tema pulih lebih kuat, menampilkan lagu Malam Indah yang diiringi tari kipas, tari payung, dan musik dangdut. Penampilan beberapa penyanyi bersama kostum yang spektakuler memberikan pesan bahwa setiap manusia perlu introspeksi diri agar hubungan antara satu sama lain semakin baik demi persatuan. Selain itu juga diajak menghormati dan mencintai satu sama lain demi kehidupan yang rukun, damai, dan sejahtera. Persiapan berlangsung 1 tahun dengan supervisi dari Koordinator Tim Asistensi dan Kemitraan Panitia Nasional Presidensi G20 Indonesia, Wisnu Tama Kusubandio. Mas Tama, panggilan Wisnu Tama, menginginkan sajian yang sempurna, sehingga saya mengajak banyak seniman dari seluruh Indonesia untuk berkolaborasi. Sebanyak 70% penarinya dari Bali, kemudian Bengkulu, Kalimantan, Papua, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara, semuanya kami akan berkolaborasi, terangnya. Latihan berlangsung secara online dan offline, yang pematangannya berlangsung sebulan di Pulau Dewata. Kerja sama dengan ISI Denpasar yang menyuplai mahasiswanya untuk ikut menari, kemudian saat saya tiba di Bali sebulan lalu, kolaborasi itu sudah rampung 35 menit, yang akhirnya tinggal dimatangkan hingga mantap di 28 menit, ucap Eko. Selain penampilan dan atraksi memukau dalam gala dinner tersebut, para delegasi sebelumnya juga disuguhi tari pendet dari 8 sanggar tari di Bali saat kali pertama menginjakkan kaki di Bandara I Gusti Ngurah Rai. Para pemimpin negara itu mulai tiba di Bali pada Minggu malam, tanggal 13 November tahun 2022. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali I Gede Arya Sugiarta menyebutkan Gubernur Bali Wayan Koster menginisiasi pertunjukan tari pendet yang dilakukan para remaja tersebut. Kami ada 8 grup dari sanggar-sanggar di Bali, setiap grup ada 22 orang penari untuk menyambut 37 presiden, kepala pemerintahan, dan Perdana Menteri, jadi semua kami sambut dengan tari pendet, ujarnya, sambil menyebut jumlah penari yang terdiri 176 remaja itu. Remaja yang terdiri dari siswi SMK, lulusan Institut Seni Indonesia ISI, Denpasar, kemudian sanggar-sanggar tari. Beberapa di antaranya Sanggar Lokananta, Sanggar Kalingga, Sanggar Bungandedari, Sanggar Kokar Bali dan Sanggar Usadilangu. Mereka menari di bawah tangga pesawat para delegasi VVIP dari G20. Mayoritas enggak masuk ke ruang VVIP ya, jadi langsung naik mobil. Makanya kami tampilkan tari itu di tangga pesawat, di pintu masuk, dan sebagainya. Lama tarian pun hanya maksimal 3 menit, begitulah kata beliau. Demikianlah ulasan di balik layar kesuksesan dari pagelaran tari di acara G20 di Bali beberapa waktu yang lalu. Semoga bermanfaat. Silahkan yang belum subscribe, like, komen saya tunggu ya supaya channel ini berkembang maksimal. Terima kasih.